persoalan kesejahteraan ini mungkin masih perlu yang namanya pemerintah hadir dalam konteks kesejahteraan. Indikator yang luar biasa sebuah pemerintah daerah dalam keberhasilannya yang paling yang menjadi hal yang luar biasa itu adalah ketika dia mampu menekan angka kemiskinan. Bahkan ada kita punya masyarakat, kenapa kita punya bansos ini kemarin bulan lalu saya dapat ini masuk saldonya, tapi kemudian di bulan berikutnya saya sudah tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, senang sekali saya Acing kembali hadir di hadapan Sobat Podcast Bisa Jadi. Masih dalam Podcast Bisa Jadi? Bisa dong. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, seperti biasanya nih Sobat Podcast Bisa Jadi, dalam podcast kesayangan kita ini pasti bakal ada tamu-tamu yang bakal memberikan banyak inspirasi atau bahkan cerita-cerita menarik nih kepada teman-teman podcast Bisa Jadi. Dan hari ini saya sudah kedatangan seorang sosok yang bakal memberikan banyak cerita-cerita khususnya tentang masyarakat pastinya ya Bang ya. Oke, di sini sudah ada Bang Jasparudin selaku Ketua TKSK Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aman tapi belum terkendali. Gimana tuh aman tapi belum terkendali? Waduh. Tapi yang pasti sehat dong ya pastinya. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan tentunya. Ya. Baik, nah Bang Jaspar, saya enaknya manggil apa nih? Bang Bang Jaspar atau apa nih? Ya mana-mana menurut host ini yang bagus. Waduh, saya panggilnya Bang Jaspar aja kali boleh. ya. Oke, nah Bang Jaspar nih, tadi saya sudah sebutkan di awal ya bahwa Bang Jaspar ini adalah Ketua TKSK Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi juga bertugas di Kecamatan Kendari ya Bang ya. Oke, nah mungkin teman-teman podcast Bisa Jadi nih masih banyak yang bingung nih, apa sih ini TKSK ini? Mungkin masih banyak juga yang baru pertama kali dengar. Nah, Bang Jaspar mungkin boleh dijelasin dulu sebenarnya apa nih TKSK nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi TKSK ini adalah sebuah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Cikal bakal lahirnya dari TKSK ini adalah ketika Kementerian Sosial kemudian membutuhkan orang-orang yang perlu melakukan usaha-usaha kesejahteraan di wilayah kecamatan. Namun kemudian TKSK ini dia lahir dari kader-kader dari Karang Taruna maupun pekerja sosial masyarakat yang ada di setiap wilayah kelurahan maupun desa. Baik, berarti memang dia memiliki tugas untuk sebagai perpanjangan tangan lah bisa dibilang ya dari dinas sosial begitu. Ya, kalau berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2018, TKSK itu adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, maupun Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Oke, kalau Bang Jaspar sendiri sudah berapa lama Bang ada di TKSK ini? TKSK mulai berdiri sejak tahun 2009. Dan saya termasuk angkatan pertama 2009 sampai sampai hari ini. Sampai saat ini, wah luar biasa. Termasuk salah satu legend juga dong di TKSK di Sulawesi Tenggara khususnya ya Bang ya. Nah kemudian kalau menjadi ketua TKSK Sulawesi Tenggara itu sejak kapan Bang? Kalau jadi ketua, sebenarnya bukan ketua. Apa nih Kita nyebutnya? koordinator. Koordinator, TKSK. baik. Ini hasil kesepakatan kawan-kawan TKSK Sulawesi Tenggara. Karena yang namanya TKSK ini kan setiap kecamatan ada. Namun ada organisasi yang kemudian untuk mengkoordinir teman-teman di setiap kecamatan dalam satu wilayah provinsi sehingga perlu dilahirkan yang namanya koordinator TKSK Provinsi, kemudian ada juga koordinator TKSK Kabupaten Kota. Hanya konteks untuk melakukan koordinasi agar cepat
yang namanya informasi dari Kementerian Sosial. Seperti Oh, itu. baik. Berarti sebenarnya kalau dari Kementerian Sosial itu ada tingkat kecamatan aja, tapi kemudian dari komunikasi-komunikasi mungkin ya dari teman-teman Tidak, TKSK atau memang gimana? ada memang Oh, memang dari masing-masing ada. koordinator. Dulu namanya forum TKSK nasional. Oh, Nah, oke. namun kemudian kita bersepakat untuk tidak yang namanya forum sehingga kita lebih cenderung sama namanya koordinator supaya kita lebih fokus mengurus dan menjembatani kawan-kawan TKSK sewilayah kita masing-masing. Seperti itu. Baik. Nah, tentang TKSK sendiri, tadi sudah dijelaskan definisinya seperti apa. Kemudian yang kita pengen tahu juga, seperti apa sih sebenarnya tugasnya ketika TKSK ini turun ke masyarakat itu apa saja yang Ya. menjadi tugas-tugasnya? Ada tugas umum TKSK yang paling utama itu adalah melakukan pemetaan sosial terkait PSKS dan PMKS. PSKS itu adalah potensi sumber kesejahteraan sosial. Kemudian PMKS yang dulu namanya PMKS sekarang sudah berubah namanya PPKS. Kalau PMKS itu namanya penyandang masalah kesejahteraan sosial, sekarang karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian sehingga berubahlah namanya menjadi PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Oke, Ya. itu apa aja yang dilakukan tuh, Bang? Kalau PSKS itu terkait tentang baik itu organisasi ataupun badan usaha paling tidak stakeholder lah yang punya kecenderungan untuk membantu dalam usaha kesejahteraan sosial. Yang dibantu itu atau kita dekatkan mereka terhadap penyandang masalah kesejahteraan atau PPKS seperti balita terlantar, anak terlantar, kemudian fakir miskin, kemudian eh, disabilitas, lansia. Pokoknya ada 26 PMKS termasuk di dalamnya komunitas adat terpencil. Oke. Ya. Baik. Nah, kemudian nih Bang, untuk tadi sempat disebutkan bahwa TKSK ini memiliki tugas untuk terkait usaha kesejahteraan masyarakat. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan usaha kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih maksudnya, Bang? Sebenarnya kalau bicara pada persoalan kesejahteraan sosial terlalu luas lingkup wilayahnya, hanya coba mungkin kita tarik benang Ya, merahnya terkait dengan program-program Kementerian Sosial. oke. Makanya mungkin bagus juga ini pertanyaannya supaya ada sedikit pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang muaranya ini kan ke bansos. Betul. Nah, karena bansos ini ada yang namanya bansos program keluarga harapan, ada bansos yang namanya BPNT, yang namanya sekarang itu sembako, kemudian ada yang PBIJK, program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang biasa lebih keren disebut yang namanya KIS, Kartu Oke. Indonesia Sehat. Kemudian ada juga yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Karena Kartu Indonesia Pintar sekarang semenjak pemerintahan ini yang periode berikutnya ini sudah ada yang namanya KIP kuliah. Ya. Kemudian juga ada yang namanya lanjut usia. Baik, 4 program ini. Nah, kemudian kalau rekan-rekan dari TKSK sendiri, berarti mereka bagian apa nih, Bang? Apakah melakukan pendataan, sosialisasi, atau bagian apa? Ya, jadi begini, TKSK ini sebenarnya hanya memfasilitasi terkait data atau Oke. usulan data. Tetapi dia tidak semena-mena melakukan pengusulan data. Ada teman-teman di bawah di setiap desa dan kelurahan. Kalau di Kota Kendari ini kelurahan, ada perpanjangan tangan juga yang namanya Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya ada 3 teman-teman di situ. Mulai dari fasilitatornya, ada front office dan ada back office. Inilah yang kemudian melakukan yang namanya pendataan ataupun pengusulan serta verifikasi data. Tetapi harus ada yang namanya musyawarah kelurahan. Tidak bisa kita lakukan pengusulan data kalau kemudian kita tidak ada yang namanya muskel, karena dari muskel itulah yang kemudian bisa kita lakukan verifikasi tentang kelayakan seseorang atau ketidaklayakannya. Kemudian dari situ juga bisa kita kemudian mengusul dia perlu dapat program bantuan apa, apakah PKH, BPNT, atau PBIJK. Bisa pun juga semuanya mereka dapat. Oke. Hanya yang menjadi persoalannya, ada kadang kita dapat di lapangan, dia ini orang miskin betul, tetapi kenapa dia tidak dapat bansos? Kan seperti itu. Nah, ini juga
kalau masih zamannya Pak Wali Kota yang dulu Pak Zulkarnain, kalau saya tidak salah itu memang ada perintah untuk kemudian kita lakukan yang namanya pelaksanaan dan pendataan sampai di tingkat kelurahan, bahkan RT yang perlu kita libatkan. Dan alhamdulillah diteruskan hari ini oleh Pak PJ Wali Kota. Artinya kita diperintahkan untuk lebih mendekatkan data kita kepada masyarakat dan kita lebih mengetahui bahwa data yang kita persembahkan ini adalah data yang benar-benar valid. Namun juga ada biasa yang menghalangi seseorang itu mendapat bansos, bisa saja karena persoalannya nicknya tidak valid atau nicknya tidak padan. Seperti itu. Bahkan ada kita punya masyarakat, kenapa kita punya bansos ini kemarin bulan lalu saya dapat ini masuk saldonya, tapi kemudian di bulan berikutnya saya sudah tidak dapat. Nah, inilah yang kemudian biasa kami sampaikan untuk cross check di teman-teman di tingkat lapangan atau di tingkat kelurahan untuk kemudian kita melihat datanya. Dan memang dinas sosial memerintahkan hal itu agar supaya jangan sampai kemudian hanya karena persoalan ketidakakuratan data atau tidak validnya data teman-teman kemudian dia menghambat untuk mendapat bansosnya. Seperti itu. Baik, nah terkait tadi beberapa kendala ya yang biasanya membuat orang mungkin dia harusnya menjadi penerima, tetapi karena ada ketidakvalidan data tadi, dia malah jadinya tidak menerima. Nah, ketika ada masyarakat yang seperti itu nih Bang, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia harus melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Kalau kami di kota seperti itu mekanismenya. Dia laksanakan komunikasi dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Ada teman-teman puskesmas, ada teman-teman pemerintah kelurahan di situ untuk kemudian menampung serta teman-teman bisa menindaklanjuti. Kalau kemudian dia sudah tidak dapat bansosnya hanya karena persoalannya nicknya tidak valid atau tidak padan, maka kami sampaikan untuk kemudian ke Capil. Tapi kalau kemudian bisa kita tangani, karena kan teman-teman ini punya user yang langsung terintegrasi dengan Capil. Kalau kemudian kita masukkan nicknya, lantas di situ bisa ada terjadi padan atau menjadi valid datanya, maka dia tidak perlu ke Capil. Dan itu kita sudah lakukan kerjasama. Insya Allah, saya menyampaikan pada kesempatan ini, kalaupun ada teman-teman yang bansosnya itu baik dia hilang ataupun dia sudah tidak menerima lagi, maka silakan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, karena kami juga mendorong agar supaya RT RW betul-betul kita libatkan, karena yang paling memahami itu warganya adalah RT, karena dia adalah skop perangkat pemerintah yang paling kecil, yang seperti itu. Baik, nah masih soal bansos nih, ini seru kayaknya kita bahas bansos karena memang ini sering menjadi pembahasan di masyarakat begitu Bang. Nah ketika biasanya di masyarakat tuh mungkin dia sebagai penerima bansos, kemudian mungkin di kemudian hari ekonominya sudah membaik nih Bang. Nah itu sebenarnya gimana tuh caranya? Apakah dia masih harus menerima atau dia harus merelakan atau seperti apa Bang? Jadi sebenarnya ada kasus seperti itu, banyak kita alami. Ini juga kembali kepada personalnya. Ini bisa juga terkait pada persoalan mindsetnya, karena kita punya masyarakat ada juga yang sudah berkecukupan, dia sudah mampu, tapi kemudian tidak menghilangkan itu bansosnya. Dan tidak mungkin dilakukan sesuatu bagi teman-teman ini kalau kemudian kita tidak melalui mekanisme. Karena jujur saja kami juga menjaga, kami punya petugas agar mereka unsecurity. Jangan sampai mereka tidak unsecurity itu terhadap teman-teman di lapangan, karena kami tahu ini kan ketika bicara bansos orang semua mau terima bansos, tapi ada mekanisme yang harus kita penuhi. Baik, dan berarti memang dari teman-teman yang melakukan pendataan tadi yang melihat lagi begitu bagaimana kondisi perekonomian keluarga tersebut begitu Bang? Jadi begini, itulah gunanya ada musyawarah kelurahan. Di dalam musyawarah kelurahan itu kita akan membedah secara keseluruhan tentang semua warga ataupun semua keluarga penerima manfaat yang masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi sebelum saya ke situ, saya sampaikan juga bahwa persyaratan orang memperoleh bansos dari Kementerian Sosial itu dia harus masuk dalam rumah besar data yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dia sudah masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, maka ini menjadi sebuah kalau ibaratnya teman-teman ini dibawa,
Artinya posisi sudah sedikit agak aman, tinggal menunggu saja waktunya. Apakah kemudian ketika kuota dari Kementerian Sosial ada penambahan, maka penambahan itu tidak akan keluar dari DTKS. Seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya, kenapa kemudian ada orang yang sudah punya kemampuan, tetapi apakah bisa kemudian bansosnya itu ditarik atau dicabut? Bisa. Oke. Tetapi jalurnya melalui Muskel, karena di situ ada yang namanya verifikasi kelayakan maupun verifikasi ketidaklayakan. Tetapi semuanya itu harus kita bahas dan diskusikan di Muskel. Iya. Karena di situ nanti Muskel itu hasilnya berita acaranya itu menjadi referensi tunggal untuk kemudian kita bisa mengupload atau mengusulkan ataupun mentidaklayakan seseorang penerima bansos melalui user teman-teman semuanya. Seperti itu. Baik, berarti memang dia melalui musyawarah kelurahan tadi ya Bang ya, untuk Ya. penentuannya bahwa dia ini bisa ditarik atau tetap dapat gitu untuk bansos tersebut. Baik. Nah Bang, terkait pemerintah kita nih, pemerintah Kota Kendari deh khususnya nih. Kalau Abang sendiri dari TKSK melihat bagaimana nih perhatian pemerintah kita terhadap kesejahteraan masyarakatnya begitu? Jadi begini, bicara persoalan kesejahteraan ini mungkin masih perlu yang namanya pemerintah hadir dalam konteks kesejahteraan. Ya. Jujur, di Kota Kendari ini bansos yang terbesar yang langsung terintervensi ke KPM atau ke masyarakat kota itu luar biasa besarnya dari Kementerian Sosial. Kalau saya tidak salah sekitar 126 miliar per tahun itu ada di Kota Kendari. Harusnya dia ekivalen dengan bagaimana program pemerintah daerah terhadap penanggulangan kemiskinan. Artinya di mana porsinya atau ranahnya itu Kementerian Sosial dalam melakukan intervensi program bansos dalam rangka melakukan penanggulangan kemiskinan, kemudian pemerintah juga harus hadir. Dia di ranah mana yang dia harus masukkan, kan seperti itu. Tetapi kan biasa orang hanya berpikir bagaimana kemudian indikator keberhasilan pemerintah itu ketika dia mampu membangun karya-karya monumental seperti infrastruktur. Memang itu menjadi salah satu indikator. Tetapi indikator yang luar biasa sebuah pemerintah daerah dalam keberhasilannya yang paling fenomen yang menjadi hal yang luar biasa itu adalah ketika dia mampu menekan angka kemiskinan. Kalau pemerintah daerah mampu menekan angka kemiskinan, itu keberhasilan yang luar biasa, kan seperti itu Dinda. Iya. Baik, berarti tadi ya bagaimana ya pemerintah tuh bisa hadir juga mungkin Ya. tidak bisa menjadikan salah satu prioritas juga karena memang tingkat kemiskinan itu adalah hal yang perlu ditekan juga dalam sebuah daerah begitu. Ya, kalau sekarang ini saya harus jujur mengakui, karena kemarin itu ada sempat kita lakukan diskusi yang terkait masalah miskin ekstrim, ada data dari kementerian atau dari pusat bahwa banyak sebenarnya masyarakat kota ini yang miskin ekstrim. Kemudian atas perintah Pak PJ ini diserahkanlah kepada pemerintah kelurahan untuk melakukan verifikasi apakah betul-betul yang bersangkutan itu miskin ekstrim. Alhamdulillah kita turun bersama-sama pemerintah. Ternyata data itu data lama. Oke. Masih data yang sudah cukup lama. Sekarang ini kalau bicara masalah miskin ekstrim kayaknya agak susah juga ini kita dapat di Kota Kendari. Karena rata-rata yang disebut dengan miskin ekstrim ini adalah memang orang yang tidak punya daya sama sekali. Artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Seperti sandang, pangan, dan papan. Itu pun makannya mungkin 1 atau 2 kali. Kalau di Kota Kendari itu kayaknya agak susah. Sehingga miskin ekstrim itu kayaknya agak susah kita dapat di Kota Kendari. Apalagi kalau kemudian warga yang miskin itu sudah terintervensi oleh bansos, baik itu PKH, BPNT maupun Kartu Indonesia Sehatnya serta program Indonesia Pintar ataupun KIP Kuliah, saya pikir sudah bisa dipenuhi kebutuhan dasarnya. Walaupun yang tadinya dia miskin harus dia naik level, bukan lagi miskin, tetapi rentan miskin. Seperti itu. Baik, nah terakhir nih Bang, dari Bang Jaspar sendiri nih, mungkin pesan-pesannya nih kepada pemerintah atau mungkin kepada masyarakat juga yang pengen disampaikan nih Bang, silakan. Ya, jadi pesan saya memang harus ada yang namanya kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh kawan-kawan yang pegiat sosial di dalamnya. TKSK ini akan selalu hadir untuk masyarakat karena TKSK memang adalah orang-orang yang sudah teruji tentang kerelawanan sosialnya.
kami memang direkrut jadi TKSK ini bukan pada persoalan yang namanya honor ataupun gajinya. Karena kalau kita bicara pada persoalan honor, kami dulu itu jujur ada tali asi yang sangat luar biasa di bawah itu udah punya. Sangat di bawah kalau bicara pada persoalan finansial. Akan tetapi ini yang membuat teman-teman karena lahir dari kerelawanan sosialnya, makanya kita tidak memandang yang namanya finansial, tetapi ada sebuah semangat yang luar biasa dari teman-teman TKSK ini, dan sampai hari ini kami masih mampu berdiri tegak di atas kaki kita sendiri, bukan semata-mata karena persoalan hal yang lain, akan tetapi kami hadir untuk masyarakat dalam rangka membantu mereka untuk mencapai kesejahteraannya dan bermitra dengan pemerintah setempat. Baik, luar biasa TKSK. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat TKSK yang luar biasa memberikan perhatian yang begitu luar biasa ya kepada masyarakat agar ya bisa tercapainya pemerataan tadi untuk masyarakat yang mungkin yang benar-benar membutuhkan bantuan tentunya dari pemerintah, begitu sebagai perpanjangan tangan juga pastinya. Ya, insya Allah. Mohon doanya untuk teman-teman TKSK. Baik, pokoknya sukses terus buat teman-teman TKSK tentunya. Baik, nah luar biasa banget ngobrol-ngobrol kita bareng hari ini bareng Bang Jaspar. Dan pastinya kami juga berterima kasih banyak nih Bang sudah hadir bersama kami di sini memberikan informasi yang semoga apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini bisa bermanfaat tentunya kepada Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan tentunya juga buat Sobat Podcast Bisa Jadi yang sudah setia menyaksikan acara kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya Sri Rahayu, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.